Bayangkan, seorang yatim piatu sederhana tiba-tiba dinyatakan sebagai pewaris tunggal kekayaan miliaran rupiah dari seorang kakek yang dikabarkan hilang puluhan tahun. Tapi siapa sangka, di balik warisan itu tersimpan rahasia kelam keluarga. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk doa agar cerita ini bisa menjadi pengingat kita semua bahwa rezeki dan takdir hanya milik Allah semata. Namaku Arga. Aku tak pernah tahu bagaimana rasanya dipeluk oleh ayah atau disuapi oleh ibu sambil tersenyum hangat. Sejak kecil, dunia memperkenalkanku pada dinginnya lantai panti asuhan, suara derit pintu yang selalu terbuka setiap kali orang datang, bukan untuk menjemputku, tapi menjemput anak-anak lain yang katanya lebih lucu, lebih sehat, lebih pantas diadopsi. Aku hanya bisa duduk di sudut ruangan, memandangi mereka pergi satu persatu, berharap suatu hari seseorang datang dan bilang, "Nak, ayo pulang." Tapi harapan itu tinggal harapan. Sejak usiaku 7 tahun, aku belajar bahwa tak ada yang akan datang menjemput. Tak ada yang akan bertanya, "Apa kamu sudah makan?" Atau, "Kamu kenapa menangis diam-diam malam ini?" Semua luka hati itu kusimpan sendiri. Kadang, aku berpura-pura kuat. Tapi malam adalah waktu di mana topeng itu runtuh. Aku menangis sambil memeluk guling panti, yang entah sudah berapa kali dicuci tapi tetap berbau apek dan dingin. Saat usiaku 17 tahun, aku meninggalkan panti. Bukan karena ada keluarga yang mengakuiku, tapi karena batas usia. Aku hanya diberi satu tas kain, selembar baju ganti, dan sedikit uang saku hasil donatur. Lalu aku diantar ke pinggir jalan dan ditinggalkan begitu saja. Tanpa arah, tanpa tujuan. Dunia luar ternyata lebih kejam dari yang kubayangkan. Hari-hariku kuhabiskan dengan bekerja serabutan. Pernah jadi kuli angkut di pasar, pernah bantu-bantu cuci piring di warteg, pernah juga tidur di emperan toko karena tak punya cukup uang untuk sewa kos. Aku tak pernah pilih-pilih pekerjaan, asalkan halal. Kadang aku hanya makan sekali sehari. Kadang tak makan sama sekali. Namun di setiap sholatku yang lirih, aku selalu memohon pada Allah, kalau memang tidak ada yang mencintaiku di dunia ini, tolong cukupkan aku dengan cinta MU. Kalimat itu yang membuatku tetap berdiri saat hidup terus-menerus memukulku jatuh. Lalu, entah bagaimana caranya, aku bisa dapat pekerjaan sebagai pelayan warung kecil di sudut terminal. Warung milik Bu Lilis itu memberiku tempat tidur kecil di belakang dapur. Meski sempit, pengap, dan penuh tikus, aku bersyukur. Setidaknya aku tidak kehujanan dan bisa menutup mataku dengan tenang. Setiap pagi aku bangun pukul 4, sholat, lalu langsung menyapu warung, menanak nasi, dan membantu menyiapkan bahan dagangan. Siang hari aku antar pesanan, malam mencuci piring, dan baru bisa tidur pukul 11. Upahku hanya cukup untuk hidup seadanya. Tapi aku tak pernah mengeluh. Rezeki sedikit yang berkah jauh lebih baik daripada tumpukan uang haram. Tetap saja, dunia tak pernah berhenti mengujiku. Aku sering diledek pembeli, dihina karena penampilanku yang dekil, atau direndahkan oleh orang-orang yang makan di warung tapi enggan menatapku. Bahkan ketika aku mengantar pesanan pun, tak sedikit yang berkata kasar. Seolah-olah aku bukan manusia, hanya bayangan di balik kerahatan mereka. Meski begitu, aku tetap tersenyum. Karena aku tahu, bukan mereka yang mengatur rezekiku, tapi Allah. Suatu hari, saat aku sedang mencuci piring di sudut dapur, Bu Lilis datang menghampiri dengan amplop di tangannya. Wajahnya bingung, tapi juga penasaran. "Ga, ini ada surat buat kamu, dari kantor pengacara besar. Dikirim langsung tadi siang." Aku menyeka tangan, lalu menerima amplop coklat itu. Namaku tertulis di atasnya dengan huruf cetak tebal. Tangan kiriku gemetar memegangnya. Kantor pengacara? Untuk apa? Aku bukan siapa-siapa. Apa mungkin ini salah kirim? Buka aja. Ga. Siapa tahu rezeki, kata Bu Lilis sambil tersenyum. Aku membuka amplop itu dengan hati-hati. Di dalamnya ada selembar undangan resmi, berstempel dan bertanda tangan. Isinya meminta kehadiranku dalam pembacaan surat wasiat seorang pria bernama Surya Pratama, di sebuah kantor hukum terkenal di pusat kota. Aku tak kenal nama itu.
Tapi surat ini bukan main-main. Aku hanya bisa duduk terpaku. Amplop itu tergeletak di pangkuan, dan pikiranku melayang. Apa mungkin ini jebakan? Atau mungkin takdir Allah yang mulai membuka jalan? Tak kusadari, dari sudut mataku, setetes air jatuh. Entah karena takut, haru, atau harapan kecil yang selama ini kubenamkan dalam-dalam di hatiku. Dan saat itu pula, tanpa aku tahu, hidupku tak akan pernah sama lagi. Malam itu aku tidak bisa tidur. Surat dari pengacara itu seperti menampar seluruh duniaku yang selama ini sunyi. Dalam kamar sempit belakang warung, aku duduk memandangi lembar undangan itu berkali-kali. Nama lengkapku tertulis dengan jelas. Arga Satria Putra. Bukan kesalahan, bukan surat nyasar. Bahkan ada fotokopiku terlampir di dalamnya. Tapi aku bukan siapa-siapa. Tak punya saudara. Tak tahu siapa kakek atau nenekku. Orang tua kandungku pun hanya ku tahu lewat cerita samar dari pengasuh panti. Bahwa ibuku meninggal saat aku masih bayi. Dan ayahku entah kemana. Tak ada warisan. Tak ada keluarga. Namun kini, sebuah kantor hukum besar di pusat kota memintaku hadir dalam pembacaan wasiat seseorang bernama Surya Pratama. Nama yang bahkan belum pernah kudengar seumur hidup. Sepanjang malam, pikiranku berdebat sendiri. Apakah ini tipuan? Perangkap? Atau mungkin ada kebenaran yang selama ini tersembunyi? Aku memejamkan mata dan berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini memang jalan MU, bukakan dan kuatkanlah hatiku. Tapi jika ini hanya permainan dunia, jauhkan aku darinya. Pagi harinya, aku izin libur pada Bu Lilis. Beliau tak banyak tanya, hanya menatapku dalam dengan senyum lembut. Pergilah, Ga. Kadang rezeki datang dari pintu yang tak pernah kita sangka. Kalimat itu terasa seperti pelukan, sesuatu yang jarang kudapat dari siapapun. Aku mengenakan satu-satunya kemeja bersih yang kupunya. Itu pun sudah pudar warnanya. Kancingnya tidak lengkap. Sepatu butut yang solnya mulai lepas kugunakan kembali, sambil berharap tak ada yang memperhatikannya. Dalam perjalanan menuju kantor hukum itu, tanganku berkeringat terus-menerus. Aku naik bus kota, lalu jalan kaki cukup jauh karena tak mampu naik ojek online. Gedung kantor hukumnya menjulang tinggi, dinding kacanya memantulkan sinar matahari pagi yang menyilaukan. Di dalamnya, semua serba mewah dan dingin. Lantainya mengkilap seperti cermin. Orang-orang berpakaian jas berjalan cepat sambil membawa berkas-berkas. Aku merasa seperti semut masuk ke sarang elang. Ketika menyebutkan namaku pada resepsionis, wanita itu sempat memandangku dari atas ke bawah, seolah tak percaya. Tapi setelah mengecek daftar tamu, dia terdiam sejenak lalu mempersilakan. Silakan ke lantai 7. Sudah ditunggu, Mas Arga. Lantai 7 terasa seperti dunia lain. Sebuah ruang rapat besar dengan jendela menghadap kota, kursi-kursi elegan melingkar, dan orang-orang berdasi duduk bersisian. Ada pria tua berjas gelap di tengah ruangan. Pengacara utama, rupanya. Namanya Pak Firman, dan saat melihatku masuk, ia langsung berdiri. Saudara Arga Satria? Tanyanya dengan nada formal. Aku mengangguk kaku. Semua mata tertuju padaku. Beberapa dari mereka mengerutkan dahi. Ada yang saling berbisik. Ada yang langsung menatap dengan tatapan sinis, seolah keberadaanku adalah penghinaan. Kita mulai, ucap Pak Firman. Dia membuka map besar, mengambil satu dokumen resmi, lalu berkata dengan tegas. Sesuai surat wasiat terakhir dari almarhum Bapak Surya Pratama, seluruh kekayaan, saham, aset bergerak maupun tidak bergerak, diserahkan penuh dan mutlak kepada satu nama pewaris, Arga Satria Putra. Ruangan mendadak sunyi, lalu pecah dengan suara gaduh. Apa maksudnya? Dia itu siapa? Bahkan kita tak kenal bocah ini. Seseorang yang duduk di ujung berdiri dan menunjukku. Bapak bercanda? Saya anak kandung Pak Surya. Kami ini keluarganya. Pak Firman tetap tenang. Kami paham perasaan Bapak dan Ibu sekalian. Tapi surat ini ditandatangani langsung oleh Bapak Surya, disahkan notaris, dan direkam dalam video resmi yang akan kami putar nanti. Aku berdiri membeku.
Kepala mendengung. Keringat dingin menetes di pelipis. Rasanya seperti mimpi, tapi juga mimpi buruk, karena aku seperti dilempar ke tengah samudra tanpa tahu cara berenang. Salah satu wanita anggun bergaun mahal memelototiku. "Kamu anak siapa? Dari mana asalmu? Jangan-jangan kamu hanya pura-pura." Aku menunduk. Lidahku keluh. Tapi dalam hati, satu kalimat terus terngiang. Jika ini benar jalan MU, ya Allah, aku mohon bimbing aku melewatinya. Pak Firman lalu berkata, "Besok kita akan memutar rekaman langsung dari mendiang Bapak Surya. Di sana akan dijelaskan alasan kenapa beliau memilih saudara Arga." Aku terdiam. Dunia telah berubah dalam sekejap. Dan aku belum siap menghadapi ombak besar yang akan datang. Pagi itu udara Jakarta terasa lebih pengap dari biasanya. Namun bukan karena cuaca, melainkan karena dadaku sendiri yang sesak oleh kecemasan. Semalaman aku tak bisa memejamkan mata. Undangan lanjutan dari kantor pengacara telah tiba semalam, menyuruhku kembali hari ini untuk menyaksikan rekaman video pribadi mendiang Surya Pratama. Dalam hati, aku bertanya terus-menerus, siapa sebenarnya pria ini? Kenapa aku? Dan apa maksud semua ini? Sesampainya di kantor hukum, suasananya jauh lebih tegang. Tak seperti kemarin. Kali ini aku dikawal masuk oleh 2 orang staf kantor. Mereka memperlakukanku dengan sopan, tapi sorot mata mereka penuh tanya. Aku hanya diam. Di kepalaku, gema doa terus kubaca dalam hati. Aku takut, tapi aku juga penasaran. Di ruang rapat besar yang sama, sudah berkumpul orang-orang dari kemarin. Wajah-wajah itu sama, penuh rasa tak terima. Beberapa di antaranya bahkan membawa pengacara pribadi, duduk di samping mereka dengan koper dokumen besar. Seperti perang yang akan segera dimulai. Pak Firman, pengacara utama, masuk membawa flash disk kecil. Ia berdiri di depan layar proyektor, lalu berkata tenang. "Apa yang akan kita saksikan ini adalah rekaman langsung dari almarhum Bapak Surya, direkam 2 minggu sebelum beliau wafat. Kami mohon semua menyimak baik-baik." Lampu dipadamkan. Ruangan gelap. Lalu, video itu dimulai. Seseorang muncul di layar. Seorang pria tua dengan rambut putih acak-acakan, duduk di kursi roda. Wajahnya penuh keriput, tapi sorot matanya tajam. Ada selang oksigen di hidungnya, namun bibirnya masih mampu mengucapkan kata dengan jelas. "Namaku Surya Pratama." Suara itu menggema. Semua terdiam. Jika kalian menyaksikan ini, artinya aku sudah pergi. Dan aku ingin semua orang tahu bahwa selama lebih dari 30 tahun hidupku dirampas. Aku disingkirkan oleh keluargaku sendiri, disekap di tempat yang mereka sebut perawatan. Padahal aku sehat. Beberapa orang di ruangan langsung gelisah. Ada yang menunduk, ada yang saling pandang. Tapi video terus berputar. Anakku sendiri mengkhianatiku. Mereka ingin hartaku. Mereka takut akan keputusanku. Tapi hari ini, aku ingin membalas semua itu, bukan dengan kemarahan, tapi dengan keputusan yang akan mengubah semuanya. Nafas Surya tampak berat. Tangannya bergetar saat ia mengangkat sebuah foto kecil dari sakunya. Namanya Arga. Dia cucuku. Darah dagingku. Anak dari anakku yang paling aku sayangi, Sari. Saat nama itu disebut, tubuhku tersentak. "Sari? Nama ibuku?" Suara dalam video melanjutkan. Sari diusir oleh keluargaku karena menolak tunduk. Dia memilih cinta daripada kekuasaan. Dan karena itu, dia dikucilkan. Tapi dia wanita paling kuat yang pernah ku kenal. Dan anaknya, cucuku, akan menerima semua yang telah mereka rampas dariku. Seseorang berdiri mendadak dari kursi. "Tidak, ini tak masuk akal." Tapi Pak Firman mengangkat tangan, meminta semua tenang. Video terus berjalan. "Harta ini tak akan kubawa mati. Tapi aku ingin mewariskannya pada seseorang yang mengerti arti kehilangan. Yang tahu rasanya hidup di bawah kaki dunia, tapi tetap menatap langit. Aku tahu Arga menderita. Aku tahu dia dibesarkan tanpa siapa-siapa. Dan aku tahu, dia tak akan menjadi serigala seperti kalian semua."
Video berhenti. Layarnya gelap. Hening. Aku tak bisa bergerak. Dadaku sesak. Nafasku berat. Mataku panas. Pak Firman berdiri dan berkata dengan suara tenang namun tegas. Dengan bukti rekaman ini, serta dokumen tertulis, keputusan Bapak Surya tidak dapat digugat. Segala harta, termasuk saham perusahaan dan seluruh aset, kini sah menjadi milik saudara Arga. Seketika ruangan meledak. Aku tak percaya ini. Kita gugat. Kita harus bawa ke pengadilan. Bocah itu anak dari perempuan pembangkang. Aku tidak sanggup berdiri. Kakiku lemas. Aku bukan orang kuat. Aku hanya pelayan warung. Anak yatim yang tak pernah tahu apa-apa tentang silsilah keluarga kaya. Kini, semua orang menatapku seperti aku telah mencuri. Salah satu pria bertubuh besar mendekatiku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir bisa masuk begitu saja dan ambil semua ini? Tanganku gemetar. Tapi sebelum semuanya memanas, Pak Firman berdiri di antara kami. Jika ada yang keberatan, silakan ajukan gugatan secara hukum. Tapi kami sudah siap dengan semua bukti, termasuk rekaman, dokumen, dan surat pengesahan wasiat. Aku melihat sekeliling. Wajah-wajah marah. Dada-dada membusung. Tapi jauh di dalam diriku, ada satu suara lembut yang bergema. Kamu tidak sendiri, Arga. Allah bersamamu. Hari itu, aku keluar dari kantor hukum dengan kepala tertunduk. Dunia tak lagi sama. Tapi aku tahu, perjalanan baru telah dimulai. Dan di balik semua kemewahan ini, mungkin ada rahasia yang jauh lebih kelam daripada sekadar rebutan warisan. Beberapa hari setelah video wasiat itu diputar, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku duduk termenung di kamar kos kecil yang dulu menjadi tempat istirahatku setiap malam seusai mencuci piring. Tapi kini, aku tak lagi mencuci piring. Aku bahkan tak tahu apa statusku sekarang. Dunia seolah menghempasku ke tempat yang asing, antara mimpi dan kenyataan yang masih sulit kuterima. Aku adalah cucu dari Surya Pratama. Seorang pria yang konon pernah menjadi penguasa bisnis properti dan tambang di negeri ini. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak, melainkan kenyataan bahwa beliau selama puluhan tahun dikurung dalam diam, dilupakan, ditinggalkan oleh darah dagingnya sendiri. Pak Firman memanggilku kembali ke kantornya. Kali ini tidak ramai seperti sebelumnya. Hanya aku, dia, dan beberapa berkas yang telah tertata rapi di mejanya. Ia menyodorkan sebuah map bertuliskan, kasus perawatan paksa, Surya Pratama. Aku membuka lembar demi lembar. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, aku mengetahui kengerian yang selama ini disembunyikan oleh dinding rumah sakit jiwa mewah di luar kota. Kakekku dimasukkan ke rumah perawatan mental sejak tahun 1994. Tuduhan awalnya hanya gangguan delusi ringan. Tapi yang membuat mataku membelalak adalah siapa yang menandatangani surat paksaan itu. Anak kandungnya sendiri. Pamanku. Saudara dari ibuku. Selama ini, ucap Pak Firman pelan, kami menyelidiki. Dan yang kami temukan sungguh menyedihkan. Bapak Surya dijauhkan dari semua bentuk komunikasi. Ia hanya diperbolehkan bicara dengan staf medis. Dan itu pun diawasi. Ia tidak sakit. Hanya tidak setuju dengan keputusan Dewan Direksi. Aku menggenggam tanganku. Ada bara yang perlahan naik dari dadaku. Rasa marah, sedih, dan bersalah bercampur jadi satu. Lelaki tua itu, yang mungkin hanya ingin hidup damai di sisa umurnya, justru dipaksa bungkam oleh orang-orang yang harusnya melindunginya. Kenapa tak ada yang menyelamatkannya? Tanyaku lirih. Pak Firman menghela napas. Karena semua orang yang bisa membantunya sudah disingkirkan lebih dulu. Termasuk ibumu. Aku menoleh cepat. Ibumu, Sari, satu-satunya anak yang melawan waktu itu. Ia menolak skenario perebutan saham. Ia melindungi ayahnya. Tapi justru karena itu, dia dianggap duri. Diusir. Diputus hubungan. Bahkan semua jejaknya dihapus dari silsilah keluarga. Aku tidak bisa berkata-kata. Semua cerita masa lalu yang dulu hanya berupa kabut, kini satu persatu mulai memperlihatkan bentuknya. Ibuku,
Ternyata bukan sekadar perempuan biasa. Ia berani melawan kekuasaan, demi mempertahankan kebenaran. Bapak Surya tidak pernah menyerah, lanjut Pak Firman. Selama di dalam sana, dia menulis, menyusun ulang surat wasiatnya, menghubungi kami lewat jalur yang hanya dia tahu. Dan saat kesehatannya benar-benar menurun, ia memaksa untuk membuat rekaman itu, supaya dunia tahu siapa dia sebenarnya, dan siapa pewaris yang ia percaya. Aku menunduk. Air mataku jatuh begitu saja. Bukan karena warisan. Bukan karena harta. Tapi karena seseorang yang tidak pernah ku kenal, menyebut namaku dalam doa-doanya. Seseorang yang selama puluhan tahun hidup dalam sunyi, tetap meyakini bahwa cucunya yang hidup entah di mana, pantas menerima segalanya. Karena dia tahu, ibuku adalah cahaya terakhir yang ia punya. Dan aku adalah bayangannya yang masih menyala. Pak Firman lalu memberiku sebuah kotak kayu kecil. Ini dititipkan untukmu. Disimpan di brankas sejak 6 tahun lalu. Ku keluarkan isinya perlahan. Sebuah foto lusuh. Gambar seorang wanita muda yang memeluk bayi mungil. Aku mengenali wajah itu. Itu ibuku. Dan bayi itu, aku. Di belakang foto tertulis tangan yang gemetar tapi jelas. Untuk Arga. Jika kamu membaca ini, ketahuilah, kakekmu mencintaimu. Maaf karena tak sempat memelukmu saat kecil. Tapi kamu adalah alasan aku bertahan hidup. Tanganku menggigil. Perlahan, ku tutup kotak itu. Ada nyeri di dadaku yang tak bisa dijelaskan. Seperti ditusuk oleh kerinduan yang tak pernah sempat tumbuh. Aku tidak pernah bertemu kakekku. Tapi aku merasakan kehadirannya lebih kuat dari apapun. Hari itu aku pulang dengan langkah gontai. Bukan karena lelah. Tapi karena hidupku berubah terlalu cepat. Seolah waktu menarikku dari lorong gelap masa lalu dan melemparkanku ke pusat badai yang belum tahu kemana arahnya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa membiarkan kisah kakekku berakhir sebagai catatan kelam keluarga. Jika dia mampu bertahan dalam kesepian selama puluhan tahun, maka aku pun harus siap menelusuri sisa jejaknya. Karena yang diwariskan padaku bukan hanya harta, tapi juga harga diri. Dan aku tahu, ini baru permulaan. Sejak hari itu, aku tahu hidupku tak akan pernah lagi sunyi. Bukan karena limpahan harta yang tiba-tiba datang tanpa kundang. Tapi karena mata-mata tak terlihat mulai membuntutiku. Bayang-bayang asing berdiri di setiap sudut hidupku. Dunia yang sebelumnya hanya berisi suara spatula di dapur dan dengkuran supir angkot di terminal, kini penuh bisikan licik, telepon misterius, dan wajah-wajah tersenyum palsu. Awalnya hanya hal kecil. Saat keluar dari kantor Pak Firman, seseorang dengan motor bebek tua mengikutiku dari belakang. Dia tak menatap langsung, tapi refleksi kaca jendela toko cukup jelas memperlihatkan bahwa dia mengikutiku sejauh 2 gang. Ketika aku berhenti di masjid kecil untuk menenangkan diri, dia pun berhenti di warung sebelah. Pura-pura beli rokok tapi matanya tak pernah lepas dariku. Esoknya, saat kembali ke kosan, aku menemukan gembok pagar dalam kondisi rusak. Tidak ada yang hilang, tapi jendela kamar terlihat sedikit terbuka padahal aku yakin telah menguncinya. Hanya satu hal yang berubah. Foto ibuku yang biasa kusimpan di rak kini sudah tidak di tempatnya. Tapi yang membuat tubuhku benar-benar gemetar adalah sebuah sobekan kertas kecil yang diletakkan di atas bantal tidurku. Kamu bukan siapa-siapa. Jangan mimpi terlalu tinggi. Tulisannya ditoreh dengan spidol merah, besar, miring, seperti dicoret dengan amarah. Tanganku gemetar saat membacanya. Leherku kaku. Suasana kamar yang biasanya sunyi kini terasa sesak, seperti sedang diawasi dari balik tembok. Aku berusaha tenang. Kucuci wajahku, lalu mengambil wudhu. Dalam sujud panjang, aku menangis diam-diam. Bukan karena takut kehilangan warisan, tapi karena baru kali ini aku merasa hidupku benar-benar terancam. Ya Allah, doaku lirih. Jika ini jalan yang harus kutempuh, kuatkan aku. Jangan biarkan aku tunduk oleh ketakutan manusia yang haus kuasa. Namun doaku seolah dijawab dengan ujian baru. Satu malam, saat aku pulang dari membeli makan, aku mendapati kosan tempat tinggalku sudah dikepung warga.
Asap mengepul dari bagian dapur belakang. Api membakar tirai dan kasur tipis yang biasa kupakai tidur. Untung pemilik kos cepat bertindak memadamkan sebelum api merambat lebih luas. Tapi anehnya, hanya kamarku yang terbakar. Saat polisi datang, mereka hanya mencatat laporan seadanya. Tidak ada saksi jelas. Tidak ada jejak pemicu api. Tapi pemilik kos, Bu Salamah, berbisik kepadaku sambil gemetar. Tadi ada pria tinggi besar nanyain kamu, Ga. Katanya kamu cucu orang kaya yang suka bikin keributan. Malam itu aku tidur di masjid. Tak ada lagi tempat pulang. Semua barangku hangus. Tapi lebih dari itu, aku sadar, ada kekuatan besar yang ingin mengusirku diam-diam. Dan itu baru permulaan. Keesokan harinya, Pak Firman mengirimiku mobil dan sopir untuk sementara tinggal di tempat yang lebih aman. Kita tak bisa anggap remeh, Arga. Katanya di telepon. Ada banyak pihak yang ingin menggagalkan keputusan wasiat ini. Beberapa perusahaan milik keluarga besar sedang mengalami ketegangan internal. Dan kamu, mau tidak mau, jadi simbol perubahan yang mereka tak bisa terima. Aku hanya bisa mengangguk. Tubuhku dibawa ke sebuah rumah kontrakan di pinggir kota, jauh dari pusat keramaian. Rumah itu kecil tapi bersih. Tapi tetap saja, setiap malam, aku sulit memejamkan mata. Bayangan wajah-wajah marah di ruang rapat itu terus menghantuiku. Suara-suara yang dulu mengejekku sebagai anak pelayan warung, kini berubah menjadi racun yang mengendap dalam tiap napasku. Aku teringat kata-kata dalam video kakekku. Kamu tak akan menjadi serigala seperti mereka. Tapi kini, serigala-serigala itu sedang mengelilingiku. Menunggu celah. Mengendus ketakutanku. Dan yang paling menyakitkan, aku tidak tahu siapa musuhku. Mereka tak pernah muncul terang-terangan. Mereka bermain di balik layar. Mengancam tanpa jejak. Membakar tanpa api terlihat. Namun satu hal yang kutahu dengan pasti, aku tidak boleh menyerah. Bukan karena aku haus harta. Tapi karena nama ibuku, nama kakekku, nama masa kecilku yang terluka. Semua itu harus mendapatkan keadilan. Malam-malamku kini penuh doa yang tak berani ku ganggu dengan tidur. Setiap tarikan napasku rapal dengan ayat-ayat perlindungan. Dan di setiap sujud terakhir, aku berkata, Ya Allah, mereka punya uang, mereka punya kuasa, tapi aku hanya punya MU. Jika engkau bersamaku, maka biarkan dunia tahu bahwa yang lemah bukan berarti bisa diinjak. Aku tak tahu siapa yang akan datang menyerangku esok hari. Tapi yang ku tahu, aku sudah bersiap, meski dengan tangan kosong. Sudah seminggu aku tinggal di rumah kontrakan yang dijaga ketat oleh staf hukum Pak Firman. Di luar tampak biasa saja, rumah sederhana di pinggiran kota yang tertutup pagar besi. Tapi di dalamnya, aku hidup seperti tahanan. Semua akses dikontrol. Aku dilarang pergi sendiri. Makanan dikirim. Teleponku dibatasi. Semua demi alasan keamanan. Tapi bukan itu yang membuat dadaku sesak. Yang membuat malam-malamku tak bisa lelap adalah pertanyaan yang belum juga terjawab sepenuhnya. Bagaimana mungkin seorang kakek yang dikurung puluhan tahun bisa menyusun wasiat dengan rapi, menyelipkan namaku, dan merancang semua ini, sendirian? Aku kembali duduk di meja kecil kamar, membuka kembali map peninggalan kakek. Ada catatan tangan yang tak kupahami sebelumnya. Di bagian bawah lembar wasiat, ada goresan tinta kecil, hampir tak terlihat, seperti sengaja disamarkan. Kunci, Paviliun Selatan, lihat belakang lukisan. Paviliun Selatan? Apa itu tempat kakekku dulu dikurung? Dan lukisan apa yang dimaksud? Tak ingin tinggal diam. Keesokan harinya aku mendesak Pak Firman untuk membawaku ke lokasi rumah sakit tempat kakek dirawat selama bertahun-tahun. Awalnya ia menolak, tapi setelah melihat ekspresiku yang penuh tekad, ia menyerah. Baik, tapi kamu harus tahu, tempat itu sudah tak beroperasi lagi. Dikosongkan sejak 5 tahun lalu. Kami berangkat pagi-pagi. Jalan menuju rumah sakit itu sunyi, dikelilingi pohon tinggi dan bangunan tua. Saat mobil berhenti di depan gerbang besar berkarat, aku menggigil. Bangunan tua itu seperti menyimpan ribuan jeritan yang tak pernah sempat keluar. Kita tak bisa lama-lama di sini,
ujar Pak Firman. Kalau kamu yakin ada yang perlu dilihat, cepat cari. Dengan senter di tangan, aku melangkah masuk melewati lorong lembab dan dingin. Debu tebal menempel di setiap permukaan. Langit-langit retak. Suara langkahku menggema menakutkan. Hingga aku menemukan sebuah plang besi karat. Paviliun Selatan. Pintu kayu besar di depannya nyaris roboh. Tapi ketika ku dorong perlahan, aku masuk ke ruangan yang membuatku menahan napas. Ruangannya sederhana. Ranjang besi tua, lemari tua di pojok, dan sebuah lukisan besar tergantung di dinding. Lukisan seorang pria duduk di kursi taman, mengenakan jas abu-abu. Lukisan itu adalah kakekku. Aku menatapnya lama. Dadaku seperti diremas. Dalam hening, aku menahan air mata yang mendesak keluar. Lalu ingatanku terpaku pada kalimat di surat. Lihat belakang lukisan. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat lukisan itu dari paku dindingnya. Berat, berdebu, dan butuh tenaga lebih untuk menariknya. Dan di baliknya, ada sebuah lubang persegi kecil. Ku korek debunya. Terlihat brankas tua menempel pada tembok. Kode kombinasinya sudah berkarat. Tapi entah bagaimana Pak Firman berhasil membukanya menggunakan alat khusus yang ia bawa. Brankas itu berdecit saat dibuka. Isinya membuat napasku tercekat. Puluhan lembar surat, semua ditulis tangan. Ada juga kaset rekaman, foto-foto lama, dan satu dokumen bersampul merah dengan tulisan tebal. Kronologi lengkap pengkhianatan. Tanganku tak mampu langsung membacanya. Tapi dari satu lembar di atas, aku sudah memahami. Kakek tidak hanya membuat wasiat, tapi menyusun bukti bahwa ia dikorbankan oleh keluarganya sendiri. Ada catatan. Hari ke-45. Hari ini aku diberi suntikan paksa. Aku tidak sakit, tapi mereka ingin aku diam. Hari ke-132. Sari datang malam-malam. Ia menangis. Aku ingin memeluknya, tapi para penjaga menariknya paksa keluar. Hari ke-387. Mereka memalsukan tanda tanganku. Aku lihat dokumen sahamku hilang dari lemari. Hari ke-982. Aku tahu aku tak akan hidup lama. Tapi jika Arga menemukan ini, sampaikan padanya. Ia harus tahu, ini bukan soal uang. Ini soal kehormatan. Air mataku tak bisa kubendung lagi. Kertas itu basah oleh isak yang tak bisa kutahan. Gah! Suara Pak Firman terdengar pelan di belakangku. Kita harus bawa ini. Ini bisa jadi bukti utama. Apa kamu yakin ingin melanjutkan semua ini? Aku menatap lembar-lembar catatan itu. Satu demi satu. Jejak luka yang disusun dalam keheningan selama bertahun-tahun. Lalu kutatap wajah kakek dalam lukisan. Kalau aku mundur sekarang, suaraku lirih, berarti semua yang beliau perjuangkan, sia-sia. Hari itu, aku kembali dari Paviliun Selatan dengan mata sembab, tapi dada lebih kokoh dari sebelumnya. Aku tidak lagi hanya anak yatim yang diikut-sertakan dalam pusaran warisan. Aku adalah anak dari perempuan yang mereka buang, cucu dari lelaki yang mereka kurung. Dan kini, aku pemegang kunci kebenaran yang selama ini mereka kubur dalam-dalam. Beberapa hari setelah menemukan brankas rahasia di balik lukisan kakek, aku kembali ke rumah kontrakan dengan dada yang semakin sesak. Bukannya tenang, justru pikiranku dipenuhi pertanyaan baru yang menggerogoti hati. Siapa sebenarnya ibuku? Selama ini, aku hanya mengenalnya sebagai sosok lembut dalam satu-satunya foto yang kutemukan di dalam kotak warisan. Senyumannya teduh. Pelukannya pada bayi mungil. Aku terlihat hangat. Tapi setelah membaca potongan-potongan catatan kakekku, sosok ibuku perlahan berubah di mataku. Ia bukan hanya wanita biasa yang ditinggalkan. Ia adalah tulang rusuk terakhir dari seorang ayah yang sedang dihancurkan anak-anaknya sendiri. Sore itu, Pak Firman kembali menemuiku. Di tangannya, sebuah map baru. Isinya adalah salinan berkas lama dari catatan keluarga Surya Pratama. Tertulis nama semua anak-anaknya, lengkap dengan urutan kelahiran, foto, dan riwayat pendidikan. Tapi anehnya, nama ibuku, Sari Pratama, tak tercantum di sana. Dihapus, ucap Pak Firman.
dihilangkan dari catatan resmi. Bahkan di dokumen internal perusahaan, beliau dianggap tidak pernah ada. Aku menatap Pak Firman. Perih terasa di tenggorokan. Kenapa? Apa salah ibu saya sampai sebegitunya? Ia terdiam sejenak, lalu mengeluarkan satu berkas tambahan. Kami temukan ini di catatan hukum lama. Ibumu pernah dijodohkan. Napas aku tertahan. Ia dijodohkan dengan anak konglomerat pemilik tambang batu bara dari Kalimantan Timur. Rencana itu disusun oleh keluarga besar Surya Pratama untuk menyatukan kekuasaan bisnis. Tapi, aku memotong. Suaraku nyaris gemetar. Ibu menolak. Pak Firman mengangguk pelan. Dan lebih dari itu, beliau justru memilih menikah diam-diam dengan seseorang yang tak disetujui keluarga. Seorang guru, sederhana, bukan siapa-siapa. Itulah ayah kandungmu. Aku merasa jantungku melambat. Semua yang selama ini kusebut sebagai takdir buruk, ternyata adalah harga dari sebuah keberanian. Ibuku, seorang wanita muda yang berani berdiri sendiri, menolak tunduk pada permainan kekuasaan, dan memilih hidup bersama lelaki yang dicintainya meski harus kehilangan segalanya. Aku hanya anak dari orang biasa, bisikku lirih. Bukan, ga, sahut Pak Firman, menatapku dalam. Kamu anak dari perempuan yang paling berani di keluarga itu. Satu-satunya yang menolak ikut arus. Yang memilih kebenaran, meski harus berjalan sendiri. Aku tak bisa menahan tangis. Dada ini seolah pecah oleh rasa bersalah. Selama ini, aku hidup dalam persepsi bahwa ibuku hanya bagian kecil dari cerita besar. Ternyata, dialah pusat dari badai yang diam-diam mengguncang segalanya. Malam itu aku membuka lembar demi lembar surat tulisan tangan yang juga ditemukan di dalam brankas. Salah satunya adalah surat terakhir dari kakek untuk ibuku. Sari, jika kau membaca ini, ketahuilah bahwa ayah tak pernah marah atas keputusanmu. Aku marah pada diriku sendiri, karena tak bisa melindungimu. Kau benar memilih cinta. Kau benar menolak kekuasaan. Dan aku menyesal karena tak bisa menjagamu saat dunia memusuhi keberanianmu. Tapi jika Arga, anakmu, membaca ini suatu hari nanti, aku ingin dia tahu bahwa dia adalah warisan terbaik yang pernah kamu tinggalkan padaku. Tanganku gemetar menggenggam kertas itu. Aku adalah warisan cinta dari seorang perempuan yang tak pernah menyerah. Malam semakin larut, tapi mataku tak mampu terpejam. Aku berdiri di depan cermin kamar, menatap wajah sendiri, wajah yang katanya mirip ibuku. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku bangga pada darah yang mengalir dalam tubuh ini. Keesokan harinya, aku meminta izin pada Pak Firman untuk mengunjungi makam ibu. Ia membantuku mencarinya. Setelah bertahun-tahun, akhirnya aku berdiri di atas tanah sederhana, tanpa nisan mewah, hanya batu kecil bertuliskan, Sari binti Surya. Aku duduk di tanah, menyentuh rumput yang tumbuh liar. Air mataku jatuh tanpa suara. Tapi hatiku berbicara lantang. Bu, aku mengerti sekarang. Kenapa hidup kita begitu sulit? Kenapa engkau tidak pernah menyerah meski digiring ke pelosok dunia? Dan kenapa namaku dipilih oleh kakek menjadi penerusnya? Karena engkau telah membuktikan bahwa kehormatan tidak diukur dari kekayaan, tapi dari keberanian untuk berdiri sendiri di tengah badai. Aku pulang dari makam ibu dengan langkah berat tapi tegap. Kini, yang tersisa bukan sekadar pertarungan warisan, tapi pembuktian bahwa darahmu, Bu, tak akan kubiarkan diinjak lagi. Sejak pulang dari makam ibu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Bukan sekadar semangat baru atau dendam yang membara, tapi tekad untuk menggali lebih dalam semua luka yang ditutupi keluarga besar Surya Pratama. Aku sadar, ini bukan sekadar kisah warisan. Ini adalah perang antara kebenaran dan kekuasaan. Aku kembali membuka satu persatu dokumen dari brankas rahasia yang disimpan kakek. Di sana tertulis dengan tangan yang kadang gemetar, kadang rapi seperti ingin memastikan tak ada yang terlewat. Nama-nama, tanggal, tempat, dan kejadian yang membentuk benang kusut pengkhianatan dalam keluarga. Dan di antara semua nama yang disebut, ada satu yang muncul berkali-kali dengan tinta tebal dan garis merah,
Rizal Pratama. Pamanku. Anak laki-laki pertama dari kakek. Pewaris tahta keluarga. Setidaknya begitu yang diyakini publik selama ini. Dalam setiap catatan, Rizal selalu muncul sebagai sosok ambisius, dingin, dan haus kuasa. Tapi catatan kakek menunjukkan lebih dari itu. Rizal menyusup ke dewan direksi. Ia ubah struktur saham. Ia jebak aku dengan pernyataan medis. Ia suap dokter. Ia lempar Sari keluar rumah. Bahkan menyebar kabar bahwa dia mengidap gangguan mental. Tanganku mengepal. Napas berat. Suara di kepala ini berbisik. Ini bukan hanya soal hartamu, Ga. Ini soal kehormatan ibumu. Ini soal darah keluargamu yang diputarбalikan demi kekuasaan. Hari itu aku tak bisa duduk diam. Aku meminta bantuan Pak Firman untuk mengatur pertemuan diam-diam dengan mantan staf pribadi Surya Pratama yang disebut beberapa kali dalam catatan. Bu Warti. Dulu ia asisten pribadi kakek, tapi setelah kakek hilang, ia mengundurkan diri dan tak pernah terdengar lagi. Butuh waktu 2 hari untuk menemukannya. Seorang wanita sepuh yang tinggal di rumah kontrakan sederhana di daerah pinggiran. Matanya tampak waspada saat melihatku datang. Bu. Saya Arga, ucapku pelan. Cucu Bu Sari. Cucu dari Pak Surya. Wajahnya menegang. Matanya berkaca-kaca. Ia bergetar. Lalu perlahan menangis tanpa suara. Tak perlu banyak kata. Di matanya, aku melihat kenangan yang selama ini terkubur. Setelah diyakinkan, barulah ia bicara. Suaranya lirih, tapi tiap katanya seperti belati. Aku menyaksikan semuanya. Nak, semua tipu daya itu. Aku ikut tanda tangani surat palsu, karena diancam. Rizal bilang kalau aku tak nurut, anakku yang akan hilang. Ia terisak. Aku mendekat, menggenggam tangannya. Mereka buat bapakmu seolah-olah gila. Ditaruh di ruangan isolasi. Dikasih obat terus, padahal Pak Surya sehat. Nak, sehat. Ia hanya ingin mempertahankan saham untuk diwariskan ke cucu dari Bu Sari. Mereka tahu itu kamu. Aku menahan amarah. Apa semua orang tahu ini, Bu? Tanyaku pelan. Ia menggeleng. Yang tahu sudah disingkirkan satu-satu. Ada yang dipindahkan. Ada yang dipecat. Ada yang hilang. Dulu aku ingin bicara. Tapi siapa yang percaya pada pembantu tua? Aku terdiam. Dunia ini lebih kejam dari yang pernah kubayangkan. Ini bukan hanya keluarga yang saling sikut. Ini sistem yang sudah busuk hingga ke akarnya. Aku masih simpan ini, ujar Bu Warti pelan. Lalu meraih amplop coklat tua dari bawah tumpukan buku tua di lemari. Di dalamnya ada rekaman suara. Kaset kecil yang hampir hancur dimakan waktu. Kau dengarkan sendiri. Nak, itu malam sebelum Pak Surya dimasukkan ke perawatan. Dia curiga. Dia tahu akan dijebak. Kami bawa kaset itu ke kantor Pak Firman. Diputar dengan alat khusus. Dan suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Jika aku tak keluar dari sini dalam 48 jam, maka mereka berhasil. Rizal, Arman, dan pengacara bayaran mereka. Mereka ingin surat saham. Mereka ingin bisnisku. Tapi lebih dari itu, mereka ingin menghapus namaku dan menghapus Sari dari silsilah. Tapi selama aku hidup, aku takkan biarkan itu terjadi. Suara itu terputus. Hening. Kami semua terdiam. Tak ada yang bicara. Bahkan Pak Firman pun tak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Ga, katanya akhirnya. Dengan semua ini, kita bisa buka ulang kasus. Kita bisa ajukan gugatan balik. Tapi kamu harus tahu, ini artinya kamu benar-benar menantang mereka di meja perang terbuka. Aku menatap kaset itu. Kalau aku diam, Bu Sari akan tetap jadi noda dalam silsilah keluarga. Dan kakekku akan tetap disebut orang gila. Aku akan lawan. Bukan untuk membuktikan aku layak atas warisan. Tapi untuk membuktikan bahwa aku adalah darah dari 2 orang yang dihancurkan karena mereka memilih kebenaran. Pak Firman menatapku lekat-lekat. Kalau begitu, bersiaplah. Karena setelah ini, mereka takkan hanya kirim ancaman. Mereka akan datang menyerang.
Aku mengangguk. Dan dalam hati, aku hanya bisa berkata, "Ya Allah, jika ini jalan yang Engkau pilihkan untukku, maka jangan biarkan aku goyah. Karena aku sedang melawan bukan untuk diriku, tapi untuk nama orang-orang yang selama ini Engkau jaga dalam diam." Aku kira setelah semua ancaman, intimidasi, dan data yang berhasil dikumpulkan, tak ada lagi yang bisa membuatku lebih terhantam. Ternyata aku salah besar. Hari itu, Pak Firman mengajakku ke salah satu hotel bintang 5 di pusat kota. Katanya, akan ada pertemuan privat dengan salah satu investor lama keluarga Pratama yang dulu sempat dekat dengan mendiang kakek. Pertemuan ini penting, katanya, karena bisa membuka dukungan publik dan legal terhadap posisi warisanku. Aku percaya. Aku ikuti. Sore menjelang maghrib, kami tiba di restoran atas hotel itu. Lampu gantung mengkilat, lantai marmer memantulkan cahaya sore, dan pelayan menyambut dengan anggukan kaku. Tapi yang membuat langkahku ragu adalah, hanya ada satu meja yang terisi, dan orang yang duduk di sana bukan investor, melainkan Rizal Pratama, pamanku. Aku spontan berhenti. Nafasku terengah. Ingin rasanya berbalik dan keluar. Tapi Pak Firman menepuk bahuku, mengarahkan duduk. Tenang, Ga. Dengar dulu apa yang ingin dia sampaikan. Aku duduk, tapi mataku tak bisa menatap langsung pria yang telah mengusir ibuku dari hidupnya, yang mengurung kakekku, dan yang mencoba membuatku terlihat sebagai penipu warisan. Rizal tersenyum. Tenangnya menakutkan. "Kamu tampak seperti Sari waktu muda," katanya pelan. Tapi jauh lebih keras kepala rupanya. Aku hanya menggenggam gelas air yang belum sempat kuminum. Hening menyesakkan. "Aku tidak akan bertele-tele," lanjutnya. "Kamu boleh teruskan semua ini. Gugat kami. Tuntut semua hakmu. Tapi kamu juga tahu, dunia ini tidak adil. Yang benar belum tentu menang." Aku menatapnya dingin. "Itu sebabnya aku di sini. Untuk membuktikan bahwa yang benar tidak harus terus diinjak." Ia mengangguk sambil tersenyum. "Kau akan belajar. Dunia ini keras, nak, dan kadang lebih mudah jika kamu ikut arus. Tapi sayangnya, kamu sudah terlalu jauh." Ia melempar satu amplop di atas meja. "Kalau kamu tanda tangan ini sekarang, kami akan lepas tangan. Beri kamu uang tutup mulut. Cukup untuk hidup 10 kali lipat lebih layak dari sekarang. Tapi kamu harus pergi dari semua ini. Jangan ganggu lagi nama keluarga kami." Aku membuka amplop itu. Isinya surat pengunduran diri sebagai ahli waris, pernyataan bahwa aku bukan bagian dari keluarga Surya Pratama, dan cekwe kosong yang bisa kuisi sendiri nominalnya. Aku tidak menjawab, hanya tertawa kecil. "Pahit. Dulu kalian mengusir ibuku karena katanya dia pilih orang miskin," ucapku lirih. "Tapi hari ini, kalian ingin beli aku dengan uang. Lucu." Rizal menyandarkan punggungnya. Wajahnya mulai berubah dingin. "Jangan terlalu percaya pada orang-orang di sekitarmu, Ga. Dunia ini bukan hitam putih. Kadang pengkhianat itu bukan musuh, tapi orang yang paling kamu percaya." Ucapannya membuatku sedikit resah. Tapi aku tahan. Aku bangkit dari kursi dan beranjak pergi. Namun semuanya runtuh 1 jam kemudian. Sesampainya di rumah kontrakan, aku membuka ponsel yang sebelumnya kutinggalkan di dalam laci. Ada puluhan panggilan tak terjawab dari salah satu staf Pak Firman. Dan satu pesan masuk dengan video berdurasi pendek. Video itu merekam diam-diam pertemuan antara Rizal dan Pak Firman. Darahku seakan berhenti mengalir. Mereka duduk bersama di tempat parkir basement hotel. Tak ada pelayan. Tak ada CCTV. Hanya 2 pria berbicara pelan, tapi cukup jelas untuk didengar. "Kita sudah bantu dia bangun kepercayaan. Sekarang saatnya kita jatuhkan," ujar Rizal. "Arga anak baik, tapi terlalu naif. Dia pikir semua pengacaranya bersih," balas Firman sambil terkekeh. "Pastikan dia tanda tangan dokumen yang kita siapkan. Atau kita pakai rencana kedua." "Tenang. Dia percaya padaku sepenuhnya." Video berhenti. Aku terjatuh terduduk.
Tanganku gemetar memegang ponsel. Napasku tercekat. Rasa dingin menjalar dari ujung kaki ke kepala. Aku tak tahu harus marah, kecewa, atau hancur seperti apa. Orang yang selama ini kusebut sebagai pelindung, ternyata sudah menjualku sejak awal. Selama ini, semua data yang kukumpulkan, semua langkah yang kuambil, semuanya ada dalam pengawasan orang yang paling kujadikan sandaran. Aku ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Aku ingin menangis, tapi mataku membeku. Malam itu aku tidak tidur. Aku hanya duduk diam di pojok kamar, menggenggam surat kakek dan foto ibuku. Dan dalam diam, aku sadar, perang ini jauh lebih besar dari yang kupikir. Mereka tidak hanya ingin warisan. Mereka ingin menghapus sejarah. Dan musuhku, bukan cuma orang yang menamparku di depan, tapi mereka yang memelukku, sambil menusuk dari belakang. Malam itu adalah malam tergelap dalam hidupku. Bukan karena lampu padam atau badai menghantam, tapi karena kepercayaan yang selama ini kujaga hancur tanpa sisa. Orang yang kupikir membelaku, menemaniku dari awal perjuangan, ternyata dalang yang menyusun panggung untuk menjatuhkanku perlahan. Pak Firman, dengan jas rapi dan tutur kata yang tenang, menusuk dari belakang dengan cara yang paling menyakitkan, pengkhianatan diam-diam. Aku mengurung diri dalam kamar kontrakan. Duniaku runtuh. Tapi di tengah kehancuran itu, aku teringat satu hal, aku masih punya warisan terakhir dari kakekku. Bukan uang, bukan saham, tapi kebenaran. Keesokan harinya, dengan mata bengkak dan napas yang berat, aku membuka kembali bundel terakhir dokumen dari brankas rahasia. Ada satu amplop yang belum kubuka. Di bagian depannya tertulis dengan tulisan tangan goyah. Hanya buka jika kamu benar-benar siap. Karena setelah ini, hidupmu tak akan pernah kembali seperti semula. Tangan gemetar saat merobek segel amplop itu. Di dalamnya hanya satu lembar pengesahan perubahan akta lahir. Dan tepat di bawahnya, tertulis nama ayahku. Bukan nama lelaki sederhana seperti yang selama ini kukira. Melainkan, Arga Satria Putra bin Surya Pratama. Aku membeku. Mataku menatap kosong. Aku bukan hanya cucu dari lelaki itu. Aku adalah anak kandungnya. Lelaki tua yang dikurung, dikhianati oleh keluarganya sendiri, ternyata tidak sekadar ingin memberiku warisan. Ia ingin mengembalikan hakku yang selama ini dihapus dengan keji. Tangisku pecah. Lututku lemas. Seluruh hidupku berputar dalam satu kesimpulan yang menghantam keras. Selama ini, mereka tidak hanya membuang ibuku. Mereka berusaha menghapus keberadaanku karena tahu, akulah pewaris sah seluruh kerajaan bisnis itu. Hari itu juga aku bangkit. Tak lagi peduli pada rasa takut. Tak lagi peduli siapa yang mengawasiku. Karena kini aku tidak lagi bertarung untuk membela seseorang. Aku bertarung untuk menegakkan siapa aku sebenarnya. 1 minggu kemudian, sidang resmi digelar. Gedung pengadilan itu penuh. Wartawan, media, pengacara dari berbagai firma besar, dan semua anggota keluarga besar Surya Pratama hadir. Di tengah kerumunan jas dan dasi mahal, aku masuk dengan kepala tegak, membawa berkas asli dan rekaman bukti-bukti yang selama ini kusembunyikan rapat. Hakim membuka sidang. Perdebatan berlangsung panas. Pengacara dari pihak Rizal mencoba membantah, menyerang, bahkan mengancam. Tapi mereka tak tahu bahwa aku sudah tak bisa digertak. Saat tiba giliranku bicara, aku berdiri tenang, lalu memutar satu rekaman yang tak mereka duga. Rekaman pengakuan Pak Firman. Diperoleh secara sah melalui penyadapan legal oleh tim pengacara baru yang kutunjuk setelah pengkhianatan itu terbongkar. Suaranya jelas, gamblang, dan mengerikan. Anak itu terlalu jujur. Dia pikir dunia masih bisa dimenangkan dengan kebenaran. Padahal semua sudah diatur dari awal. Ruangan hening. Tatapan orang-orang berubah. Dan saat itu pula, aku menyerahkan dokumen asli pengesahan bahwa aku adalah anak kandung Surya Pratama. Semua gempar. Salah satu anggota Dewan Perusahaan bahkan berdiri sambil berkata, "Kalau ini benar, maka semua yang selama ini kita yakini, salah. Arga bukan sekadar pewaris.
Dia pemilik sah kekaisaran bisnis ini. Hari itu menjadi titik balik segalanya. Rizal didakwa melakukan manipulasi hukum dan penggelapan identitas keluarga. Surat saham yang dulu diam-diam dipindahkan, dibekukan. Pengacara-pengacara bayaran, termasuk Pak Firman, langsung ditarik izin praktiknya. Dan aku, keluar dari ruang sidang bukan lagi sebagai yatim piatu miskin, tapi sebagai Arga Satria Putra, anak sah dari Surya Pratama, pemilik warisan yang tak hanya berupa harta, tapi juga kehormatan. Beberapa bulan setelah itu, aku tidak tinggal di rumah mewah. Tidak duduk di kursi CEO seperti yang orang-orang bayangkan. Aku memilih tinggal di rumah sederhana. Menjadi direktur yayasan sosial yang kubentuk atas nama ibu dan kakekku. Yayasan itu bergerak di bidang hukum dan pendidikan, untuk anak-anak yatim dan korban ketidakadilan warisan. Karena aku tahu, tak semua orang seberuntung aku yang menemukan kembali jati diri. Di setiap dinding yayasan, kupasang 2 foto. Satu milik ibuku, Sari Pratama, perempuan yang ditendang karena cinta. Dan satu lagi, kakekku, Surya Pratama, lelaki yang dihancurkan karena melawan. Mereka telah tiada, tapi nama mereka akan hidup melalui setiap langkah yang kutapaki. Dan setiap malam, saat berdiri sendiri dalam sunyi, aku hanya berkata lirih, "Ya Allah, terima kasih telah memilih jalan yang penuh luka ini untukku. Karena lewat luka ini, aku temukan jati diriku kembali."